Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Tuhan berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia menemukan iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Baik? Puji Tuhan. Sebelum saya memulai homili, saya ingin bertanya. Di sini, apakah ada yang kalau berdoa, permohonannya cepat dikabulkan? Ada? Adik itu ada? Apakah di sini ada yang kalau berdoa lama sekali menunggu, misalnya minta jodoh deh ya, lama sekali menunggu nggak dikabulkan, nggak segera dikabulkan? Ada? Mungkin beberapa dari kita ada ya. Apakah di sini ada yang jarang berdoa tapi maunya hidupnya enak terus? Nah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema hari ini hari Minggu Misi Sedunia dan juga bacaan-bacaan yang kita dengarkan adalah tentang doa. Ada 3 tipe pendoa yang kira-kira bisa kita lihat. Tipe pertama adalah tipe pendoa pasif, pendoa reaktif, dan pendoa proaktif. Apa itu, frater? Pendoa pasif. Pendoa pasif itu biasanya orang-orang yang beriman kepada Tuhan, tetapi jarang nang gereja ning karepe kepenak terus tuh ya. Tidak pernah berdoa, tapi pengennya hidupnya dijamin oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang berdoa secara pasif itu biasanya menjadi rajin ketika Natal dan Paskah. Lalu kemudian berdoa, lalu minta ampun pada Tuhan. Tuhan, minta maaf selama ini aku melupakanmu. Terus habis Natal Paskah kembali ke setelan awal. Itu pendoa pasif. Tipe yang kedua adalah pendoa yang reaktif. Bereaksi atau berdoa ketika ada yang dibutuhkan. Eling sembayang yen ono butuhe. Sesuk aku ujian. Tiba-tiba langsung ke Gua Maria. "Mama, ayo ke Gua Maria." Wah, dengarin iki. Kenapa? Besok ujian. Atau besok akan melamar pekerjaan atau daftar ke perguruan tinggi, lalu rajin rosario. Datang ke gereja lebih awal supaya bisa ikut rosario.
karena ada butuhnya. Biasanya isi doa dari pendoa yang reaktif ini banyak permohonan pribadi. Aku, Tuhan tolong aku, Tuhan berikan aku. Tipe yang ketiga adalah pendoa yang proaktif, yang terus setia dalam doa, ora awan, ora bengi, tetap sembayang. Apakah itu bahagia, apakah itu menderita, apakah itu kesepian, tetap berdoa. Karena sering berdoa, biasanya isi doanya jarang doa permohonan pribadi. Ya ada, tapi mungkin lebih banyak mendoakan orang lain, keluarga, saudara, teman, atau masyarakat yang lebih luas itu ya. Terus berdoa apapun situasinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dari tiga tipe pendoa ini, kira-kira kita tipe pendoa yang mana? Mungkin ada yang masih pasif, ora popo. Mungkin ada yang sudah mulai reaktif, yen ono butuhe, ya ora popo. Atau mungkin ada yang sudah proaktif, yang sudah terus-menerus berdoa setia, tetap dirawat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dari tiga tipe pendoa ini mana yang paling dekat relasi personalnya dengan Tuhan? Yang pasif, reaktif, atau proaktif? Kira-kira yang mana? Yang ketiga ya, yang proaktif. Karena pendoa yang proaktif itu berdoa dengan iman yang setia. Bukan berdoa karena transaksional. Karena aku punya kebutuhan ini, maka Tuhan tolong aku. Tuhan hadirlah untuk aku. Tuhan kabulkan doaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tema tentang doa ini dan tiga tipe pendoa ini kiranya cocok dengan pesan dari bacaan Injil dan juga pesan dari hari Minggu Misi Sedunia yang kita peringati hari ini. Hari Minggu Misi Sedunia pada tahun ini adalah Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-99, sama usianya dengan gereja kita, 99 tahun, tahun depan 100 tahun. Nah, pesan Minggu Misi Sedunia ini sudah ditulis jauh-jauh hari sebelumnya oleh Paus Fransiskus, sebelum Paus Fransiskus meninggal dunia. Sejak Januari 2025, Paus sudah menulis surat pesan tentang misi sedunia hari ini. Tema yang dipilih oleh Paus Fransiskus adalah misionaris pengharapan. Misionaris pengharapan, apa artinya frater? Paus Fransiskus mengajak kita untuk menjadi misionaris yang terus berharap. Paus Fransiskus menyebut bahwa misionaris pengharapan artinya orang yang berharap adalah orang yang terus berdoa. Orang yang terus berdoa adalah orang yang terus mengandalkan Tuhan. Maka kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada Minggu Misi Sedunia ini kita dipanggil untuk menjadi misionaris. Tapi piye carane frater? Aku kan kerja nang Yojo iki, masih kuliah, masih sekolah. Mosok aku kon dadi misionaris. Nah, misionaris yang dimaksud di sini tidak harus pergi jauh ke tempat terpencil, ke Kalimantan atau ke Papua atau ke negara-negara lain. Tapi kita bisa menjadi misionaris di sini dan saat ini. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Berdoa bukan hanya untuk diriku saja, tentu itu juga perlu berdoa untuk diri kita, tapi kita juga lebih memberi ruang berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk bangsa, untuk hal yang lebih besar. Untuk orang-orang yang menderita, orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, orang asing, pengungsi. Dan juga Bapak Paus itu setiap bulan juga punya intensi doa yang minta untuk didoakan. Kita juga bisa mendoakan itu. Maka kita juga bisa merenungkan, kira-kira selama ini doa-doaku isinya apa saja ya? Apakah terus-menerus minta jodoh? Atau terus-menerus doa permohonanku pribadi saja? Atau ada doa-doa yang lain yang menarik kita keluar dari ego kita? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini juga menekankan betapa berdoa itu penting. Berdoalah terus tanpa jemu-jemu.
Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan hakim dan janda. Hakimnya tidak mengenal Tuhan, hakimnya lalim. Tapi jandanya datang terus ke hakim itu, minta dibela, minta dikabulkan permohonannya. Hakim saja yang tidak mengenal Tuhan mengabulkan permohonan janda yang terus-menerus datang. Apalagi Gusti Yesus, apalagi Tuhan yang maha baik, yang selalu murah hati dan mencintai kita. Kalau hakim misalnya mengabulkan permohonan janda karena terdesak, karena terpaksa, karena dituntut, tapi Allah mengabulkan permohonan-permohonan kita, doa-doa kita, melulu karena cintanya bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari perumpamaan ini kita juga belajar, kita jangan menjadi seperti janda tadi. Kita ambil teladan yang baik saja, terus-menerus memohon, terus-menerus berdoa, itu baik, setia dalam doa. Tetapi jangan meniru sikap janda yang menuntut hakim, yang mendesak hakim. Karena kalau kita dalam doa menuntut Tuhan, mendesak Tuhan, mendikte Tuhan, apakah baik doa seperti itu? Mungkin belum baik itu ya. Jangan sampai doa-doa kita mendikte Tuhan, atau jangan sampai kita malah membuat deadline pada Tuhan. Tuhan, aku mau minta jodoh tapi maksimal tahun depan ya. Nah, itu memberi deadline pada Tuhan. Siapa kita? Seperti dosen sama mahasiswa saja itu ya. Kita harus berdoa dengan setulus hati. Doa bukan transaksional. Aku berdoa sekian jam, maka permohonannya lebih banyak dikabulkan. Bukan. Tapi doa adalah relasi. Kalau kita berdoa dengan iman, relasi personal kita dengan Allah akan tumbuh dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Bukan seberapa banyak doa permohonanku dikabulkan, tapi seberapa dekat hidupku pada Tuhan melalui doa-doa. Maka kita pantas berefleksi hari-hari ini, merefleksikan doa-doaku. Apakah aku mendikte Tuhan? Apakah aku memberi deadline pada Tuhan? Apakah selama ini aku menghayati doa sebagai transaksional? Kalau aku berdoa berapa jam, maka Tuhan mengabulkan sekian persen misalnya. Doa adalah relasi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon rahmat, semoga kita bisa berdoa dengan sungguh, dengan penuh iman pada Tuhan. Kalau kita berdoa itu tidak mengubah keputusan Tuhan. Tuhan sudah punya keputusannya sendiri. Tuhan sudah punya kehendaknya sendiri. Seperti kata lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Maka Tuhan itu mengabulkan doa kalau kita siap menerima rahmat itu. Maka dari 3 tipe pendoa tadi, pendoa pasif, pendoa reaktif, dan proaktif, kita diajak untuk menjadi pendoa yang proaktif. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah kalau masih pasif atau kalau masih reaktif. Kita sama-sama bertumbuh, berkembang, dan berproses dalam iman. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon rahmat supaya bisa menjadi misionaris pengharapan. Misionaris yang berdoa, misionaris pendoa. Setelah ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mendoakan paling tidak satu hal yang tidak terkait dengan aku. Kalau selama ini doanya minta jodoh atau sukses ujian, tetap didoakan tidak apa-apa, tapi tambah satu. Misalnya berdoa untuk siapa? Orang yang dikenal di luar negeri, atau ketika membaca berita, wah ini orang-orang dari negara ini kasihan gitu ya, atau pengungsi atau apa, doakan mereka. Atau bahkan musuh, doakan musuh. Seperti dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Marilah kita mohon rahmat agar kita mampu melaksanakan perintah Tuhan, ajakan Bapak Paus untuk menjadi misionaris pengharapan. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus.